Allah akan membimbing kita. Dengan sangat jelas aku mendengar firman-Nya. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nahor, aku mau pamit. Mau pergi kemana, Abram? Ke negeri yang Allah janjikan padaku. Mengapa engkau tidak tinggal bersama kami di Haran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tuan-tuan. Siapa yang memiliki tanah ini? Kami mohon izin untuk berkemah di situ. Berkemahlah dimanapun tuan-tuan suka. Karena pemilik tanah dan orang-orang di sini telah meninggalkannya. Mengapa? Karena sudah lama sekali tidak turun hujan. Banyak mata air menjadi kering. Sehingga permukaan tanah berubah menjadi debu. Dan yang mampu menyingkir mencari tanah baru. Aku tidak paham kenapa Abram membawa kita ke daerah yang tandus ini. Kita terbiasa tinggal di rumah di kota-kota yang terbuat dari tanah liat, yang aman dan kokoh. Apakah tidak lebih baik kita kembali saja ke Haran? Atau pindah ke tempat lain yang lebih baik? Kita akan tinggal di sini untuk beberapa hari. Di sana ada banyak rumput bagi ternak-ternak kita. Dan besok aku akan naik gunung dan melihat ke sekeliling. Aku dan Lut naik ke atas gunung. Selagi kami di sana, aku berkeliling untuk mendapatkan tempat buat mendirikan kemah. Kemudian, ada sesuatu yang dinyatakan padaku. Kepada keturunanmu kuberikan negeri ini. Oh, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini. Dari mana keturunanmu akan datang, bukankah aku mandul? Hentikan! Sudah ratusan tahun, ratusan kurban dipersembahkan di bawah pohon ini. Kau tidak dapat menghentikan persembahan manusia. Ketahuilah, Allah kami melarang mengorbankan manusia. Jangan khawatir, anakmu akan aman bersama Abram. Paman, air yang kita punya sudah hampir habis, Paman. Kita akan mati kehausan bila kita tidak menemukan sumber air baru. Atau pindah ke tempat lain secepatnya. Paman pernah bertanya kepada Allah mengapa memberikan tanah kematian ini? Hingga menganggap penting tanah yang tandus yang penuh kesia-siaan ini? Kekeringan ini akan segera berlalu. Apakah ada tanda-tanda adanya air di sini? Tidak, Tuan. Maafkan aku, Tuan Putri. Mengapa engkau tidak mencoba memikat tuanku Abram? Jadi engkau bisa hamil dan punya anak. Apa yang bisa kita lakukan daripada tidak berbuat apa-apa? Sementara kita ke Mesir saja. Di sana subur dan air berlimpah. Sampai cobaan berat ini berlalu. Aku ingin tahu, Paman. Mengapa engkau mengatakan kepada utusan Firaun bahwa Sare adalah adik perempuanmu dan bukan istrimu? Karena mereka mempercayai bahwa keperawanan itu sebuah berkat. Sedang seorang istri yang mandul adalah sebuah kutukan terhadap negeri itu. Aku berharap engkau tidak keberatan atas tawaran penginapan untuk adikmu Sarai di bagian para wanita istana. Kecantikannya pasti akan menambah kecantikan istana. Itu terserah dia, Tuan. Tanyakan padanya. Bagaimana, Sarai? Kau ingin tinggal di istana? Itu sangat menyenangkan aku, tuanku. Aku tengah mengalami kesulitan. Aku tak tahu apa akibatnya kalau Firaun tahu yang sebenarnya. Bagaimana perasaanmu selama tinggal di istana? Seperti halnya raja, semua keinginanku terpenuhi. Baiklah. Tapi aku lebih memilih cara hidup sederhana. Bersama dengan engkau, suamiku tersayang. Shh. Jangan sebut-sebut kata suami. Jangan sampai ada yang mendengar ucapanmu lalu melaporkan pada Firaun. Kita pasti akan dibunuh. Hajar, apa yang kau ketahui tentang Sarai? Sarai adalah adik perempuan Abram. Aku tahu itu. Tetapi dia juga istrinya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia adik perempuan Abram. Hanya saja ibunya berbeda. Tapi ayahnya sama. Dia mandul kan? Kenyataan ini membuat aku sangat marah. Tenang yang mulia, kemarahan akar dari masalah. Dalam pandanganku, engkau lebih cantik daripada bunga teratai.
lebih lembut daripada angin sepoi-sepoi, dan lebih manis daripada sungai Nil. Abram menjadi sahabatku, dan oleh karena engkaulah jantungku berdarah dan aku merasa sangat sedih. Mengapa, tuanku? Karena perbuatanmu sangat mengerikan. Engkau menyembunyikan sesuatu. Engkau istri sahabatku dan wanita yang mandul. Engkau harus mengampuni Sarai, Tuan. Sebab dia adalah sahabatku. Engkau harus pergi dari negeri ini. Kuberikan dia sebagai kenang-kenangan dari negeri Mesir. Bawalah suamimu. Pergilah dari negeriku ini. Engkau telah mengganggu tatanan kekal yang ada. Pergilah. Pergilah. Sarai, apa Mesir mengubah hatimu sebagaimana penampilanmu itu? Tidak, tetapi aku kira kau suka dengan penampilanku sekarang. Aku kira kau tidak menyadari keadaanku yang sulit dengan Firaun. Kesulitanmu? Apa yang harus aku katakan? Aku tidak pernah merasa sedemikian terhina seperti apa yang terjadi ketika Firaun mengetahui bahwa diriku mandul. Kita harus bersyukur. Sebenarnya Firaun bisa saja membunuh kita. Semua hal ini tidak akan terjadi kalau Allahmu menepati janjinya. Janjinya? Iya, bahwa dia akan memberi kita anak. Sarai, Sarai. Orang Mesir di istana bilang bahwa aku dikutuk. Bahwa akulah penyebab dari segala peristiwa. Tidak, Sarai. Allah yang mengutuk Mesir, dia lakukan itu untuk menyelamatkanmu. Asal tahu saja, Firaun berbuat lebih untuk menyelamatkanku. Jangan katakan itu, Sarai. Paling tidak, Firaun memberiku hajar. Hajar! Hajar! Kau bawa patungku? Ini dia. Terima kasih. Sampaikan salamku pada semua orang. Akan kusampaikan. Tuanku Abram, Yang Mulia Firaun memintamu untuk segera meninggalkan negeri ini. Baiklah. Katakanlah kepada tuanmu, besok kami akan pergi. Baik. Kita akan pergi sebagaimana waktu kita datang ke Mesir. Mungkin Allah tidak menghendaki kita datang ke Mesir, Paman. Aku terlalu cepat bertindak. Aku akui itu. Kesalahan seperti itu jangan sampai terulang lagi. Apa yang ingin kau persembahkan, tuanku? Anak domba terbaik dari ternak-ternakku. Baik.
Di mana sebenarnya Allah yang mereka sembah? Tak seorang pun bisa melihatnya. Dia bagaikan angin. Apa dia tidak ada wujudnya? Wujud? Tidak. Aku belum pernah melihat dia. Kalau begitu tentang keberadaan Allah, dari mana Abram tahu? Aku tidak tahu. Tapi Abram mengatakan dia adalah Allah yang berfirman kepadanya dan menjanjikan kepadanya hal-hal yang membuat kita semua takjub. Janji? Allah berjanji untuk memberikan negeri ini kepada Abram dan keturunannya. Keturunannya? Aku tidak bermaksud menyakitimu. Pernahkah suara itu bicara padamu? Tidak, tidak pernah sama sekali. Tetapi Allah menjanjikan Abram seorang anak. Bayangkan, sebuah janji aku akan melahirkan anak pada usia tuaku. Ikutlah denganku, Sarai. Akan kurapikan rambutmu. Ayolah. Oh, Dewi kesuburan, berikanlah anak kepada tuanku Abram, sama halnya engkau memberi anak pada Fir'aun. Selamat datang, keponakanku Lut. Assalamualaikum, Paman. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Wajahmu nampak sangat muram, Lut. Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah. Ini mengenai gembala-gembalaku dan gembala-gembala Paman. Mereka berkelahi, Paman. Lalu bagaimana pendapatmu? Aku akan membawa para gembalaku dan ternakku pergi jauh. Pergi kemana, Lut? Ke tanah datar, ke kota Sodom. Aku akan ikut, bila kau inginkan. Tidak, Paman. Paman tetap di sini. Aku senang kehidupan kota. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Baiklah, tetapi jangan sebelum kita membuat kesepakatan. Baik, Paman. Baiklah. Sarai! Sarai! Ya, Selamat pagi. selamat pagi. Aku memerah susu kambingku. Ayo ke sini, ambil susu segar ini untuk Tuan Abram minum. Apa Abram begitu penting bagimu? Tuan Firaun telah perintahkan aku untuk menjaga dan melayani dia selama hidupku. Aku akan bakar roti untuk dia sarapan. Bagus. Abram? 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 Ada apa? Ada apa? Aku mendapat wahyu, Sarai. Engkau mendapat wahyu? Benar. Wahyu apa? Ia katakan, Abram, layangkan pandanganmu dari tempat engkau berdiri itu, dan tengoklah ke sebelah utara, selatan,
timur dan barat, karena seluruh negeri yang kau lihat itu akan kukaruniakan kepadamu dan kepada keturunanmu sampai selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika orang dapat menghitung debu tanah, maka keturunanmu pun akan dapat dihitung. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, karena kepadamulah aku akan mengaruniakannya. Dan apa yang kau lakukan? Kurasakan seperti aku melewati negeri itu, melintasi daratan, menyusuri sungai, menembus hutan dan gunung-gunung, kemudian kakiku terbenam pasir pantai, mengembara di gurun-gurun dengan sengatan terik matahari, negeri yang sangat elok permai, Sarai. Selamat pagi, tuanku. Selamat pagi. Roti segar untuk tuan. Terima kasih. Aku minta tinggalkan kami berdua. Baiklah. Hajar telah merawatmu dengan baik. Ya, ia hamba yang sangat berbakti. Apakah tuan-tuan siap mengikat kesepakatan? Iya. Silahkan, Tuan Abraham terlebih dahulu. Lut, aku memilih dataran tinggi Kanaan yang jauh dari kota. Dan aku akan memilih dataran yang subur makmur, tidak jauh dari kota Sodom. Ini ikatan perjanjian. Orang yang melanggar ikatan perjanjian ini akan menderita seperti nasib kambing ini. Ya Allah, biarlah siapapun yang melanggar perjanjian akan bernasib seperti kambing ini. Terpujilah Allah. Nah, sekarang bawalah persembahan ini. Jangan sampai kambing itu disia-siakan. Tidak, mereka akan memasak dan memakannya. Sama halnya seperti jika mereka memasuki ikatan perjanjian. Itu sama seperti perkawinan, sebuah perjanjian di antara mereka. Ayo, mari pergi ke pesta. Engkau tidak melaksanakan apa yang aku pinta. Jadi apa gunanya kau? Silakan minum. Untuk kesehatanmu. Terima kasih. Abram, aku perlu bicara denganmu. Duduklah. Aku selalu senang untuk mendengarkanmu. Aku merasa sedih, Abram. Aku mendambakan hidup yang memenuhi keinginanku. Sarai, berharaplah yang terbaik. Dari manakah datangnya yang terbaik itu? Allah berjanji kepadamu. Tidak sepatah kata pun ku dengar firman-Nya. Dia sama sekali tak berfirman kepadaku. Engkau adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Cukup Allah berfirman kepada satu di antara kita. Tidak. Aku ingin mendengarnya dengan telingaku sendiri. Hajar selalu bertanya kepadaku, siapakah Allahmu itu? Lalu apa jawabmu kepadanya? Aku katakan seperti yang kau ucapkan. Ia selalu mengikuti kemanapun engkau pergi, selalu ingin tahu urusan orang. Dia menghancurkan semua patung berhala miliknya. Iya, tetapi kulihat malam itu dia menyiapkan sebuah masbah.
lalu meletakkan patung berhala miliknya itu. Itu adalah patung Dewi Kesuburan Mesir. Dan dia berdoa kepadanya untuk kita. Dia ingin kita memiliki anak. Tetapi mengapa ia begitu perhatian sekali dalam hal ini? Karena ia tahu kesempatanku untuk mengandung sangat kecil. Aku putus asa, Abram. Sangat putus asa. Aku yakin Allah akan mengubah rasa putus asamu menjadi harapan. Kapan? Dan bagaimana? Kita tidak tahu bagaimana rencana Allah, Sarai. Jika Allah menjanjikan kita keturunan yang banyak, apa tidak sebaiknya kita menolong Allah? Allah itu Maha Kuasa. Kita harus percaya. Allah akan mewujudkan apa yang telah difirmankannya. Ya Allahku, apa yang akan Engkau berikan kepadaku? Engkau tahu aku tidak mempunyai anak. Eliasar dari Damaskus akan mewarisi rumahku. Ya Allahku, Engkau tidak menganugerahi aku anak. Satu-satunya hanya Eliasar ahli warisku. Ya Allah. Dan hal itu dinyatakan kepada Ibrahim dengan suara yang mengatakan, bukan orang itu yang akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Bersiaplah dan dengarkan. Menengadahlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya keturunanmu kelak. Lalu Abram menaruh iman kepada Allah. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Allah berfirman pula kepadanya, Akulah Allah yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ya Allah, bagaimana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ambillah bagiku seekor sapi betina, seekor kambing betina, dan seekor domba jantan, masing-masing berumur 3 tahun, juga seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Kemana Abram pergi? Allah berfirman kepadanya untuk berbuat sesuatu. Tepatnya apa? Allah mengikat perjanjian dengan Abram. Dia akan mengikat perjanjian dengan Allah. Abram menjelaskan tentang bagaimana ikatan perjanjian dengan Allah itu. Perjanjian dengan Allah. Pemikiran yang aneh. Allah tidak berfirman kepadaku, sehingga aku tidak mengenal tentang Allah selain apa yang Abram pernah ceritakan. Aku ingin sekali melihat seperti apa Abram mengikat perjanjian dengan Allah. Jangan, pergilah dengan anak dan bawakan aku air dari sumur, karena aku mau mandi. Baiklah, tetapi setelah itu, bersediakah engkau izinkan aku melihat apa yang dilakukan oleh Abram? Bawakan aku air dulu, lalu lihat nanti. Apa pendapatmu tentang Tuan Abram? Abram adalah tuanku, ayahku, saudaraku, dan kakekku. Aku dan suamiku akan tetap mengikutinya kemanapun dan sampai kapanpun. Engkau begitu mengaguminya. Ya. Pendapatmu tentang Sarai? Aku adalah hambanya dan pengawalnya sebelum engkau datang ke sini, menggantikan kedudukanku. Tidak menginginkan sesuatu? Tentu saja tidak. Betapa aku mengasihi dan mempedulikannya. Aku juga mempedulikannya. Ketika aku sedang mengandung, dia tahu betapa susahnya.
Dan ia juga ingin mengandung sama seperti aku. Sebagai seorang wanita, dia sangat mendambakan seorang anak. Tetapi dia belum juga mengandung. Ini anak. Apa yang kau lakukan di sini? Ingin menyaksikan bagaimana Allah berkomunikasi dengan Tuan Abram. Apa kau lihat sesuatu? Tidak, aku mengikuti dia sepanjang pagi dan sesuatu yang datang ke ritual itu hanya burung pemangsa. Malangnya Abram. Aku tak tega melihatnya. Aku dapat bayangkan betapa kecewanya dia ketika merasakan Allahnya yang Maha Kuasa itu sama sekali tidak mendengarnya. Aku ingin lihat apa yang akan terjadi nanti. Sebaiknya engkau pergi sekarang. Meskipun sudah terlambat, ada pekerjaan yang harus kau kerjakan. Selama ini aku makan dari tangan Abram. Aku ingin melihat apa yang terjadi pada tangan itu. Kau tahu tangan yang memberi makan itu juga bisa memukul. Jangan sampai aku minta Abram untuk memukulmu, karena kau menolak perintahku sesuai tugasmu sebagai budak. Aku tidak percaya pada perkataanmu. Abram tidak akan mengangkat tangannya memukul aku. Kita lihat saja. Jangan paksa aku pergi denganmu. Aku ingin sekali melihat apa yang terjadi selanjutnya pada Abram. Aku pergi. Pergi sana burung jahat, pergi. Jangan sentuh kurban yang kutujukan bagi Allah. Pergilah makan di tempat lain. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan bila burungmu makan kurban milikmu? Aku hanyalah manusia. Aku harus melakukan seperti yang engkau perintahkan dan engkau tidak datang. Di manakah engkau? Kurban bakaranmu mulai tercium. Aku hanyalah manusia dengan berbagai keterbatasan, apalagi yang harus aku lakukan. Engkau harus menampakkan diri. Bila tidak, sekurangnya berilah aku tanda. Aku lelah dan tak berdaya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sarai. Dengar Abram, aku ingin melihat lebih dari hanya api, lebih dari hanya halilintar. Aku ingin melihat senyum pada bibir anakku. Ingin ku dengar tangisnya ketika dia haus akan susuku. Aku bosan dengan semua janji. Aku kering terjemur. Seperti kismis yang kering terjemur oleh matahari. Aku tahu. Aku hanya bisa percaya apa yang Allah firmankan kepadaku. Dan mengatakan kepadamu apa yang pernah aku dengar daripadanya. Akulah wanita yang telah ditetapkan nasibnya. Seharusnya Allah mengatakannya padaku.
Sarai, jikalau Tuhan berfirman kepadamu, bersediakah engkau mendengar Dia mengatasi badai yang mengamuk dalam hatimu? Allah tidak akan berfirman kepadamu kecuali apabila engkau sudah siap mendengarnya. Pendengaranku sangat baik, dan aku telah siap mendengarkannya. Sarai, dengarkanlah firman Allah dengan segenap hati. Itu yang membuatku kesal. Aku menjadi wanita tua yang merana. Aku akan meninggalkanmu sendirian di sini, supaya engkau dapat mendengarkan firman Allah. Saatnya memikirkan masa depan. Aku tahu betapa dia mengasihi. Yakinkah ini yang kau inginkan? Aku khawatir, Tuan Putri. Oh Hajar, sudahlah. Manusia adalah manusia. Abram akan melakukan yang kuminta. Bukan Abram yang aku khawatirkan. Aku takut bahwa pada suatu hari nanti engkau menyesal apa yang kau putuskan sekarang. Dan engkau menyalahkan aku. Tidak akan. Aku sadar yang aku lakukan. Sepertinya kau sudah nampak sangat memikat. Aku akan menemui Abram. Abram? Abram? Ya? Aku perlu bicara denganmu. Tidakkah itu bisa ditunggu sampai besok pagi? Tidak. Aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Aku sangat lelah sebab sepanjang hari aku mencukur domba. Bukan itu yang ingin kubicarakan. Setiap hari dalam mimpiku, engkau kelihatan seperti seorang putri padang pasir. Sudahlah. Aku sudah lama sekali memikirkan mengenai hal ini. Aku melihat sebuah pergumulan di matamu. Akan kuberikan Hajar kepadamu. Tidak. Aku sudah memutuskan. Aku menghendaki anak. Supaya janji Tuhan terjadi padaku. Tadi malam aku dapat jalan keluarnya. Tolonglah aku. Hajar telah siap menerimamu, tuanku. Sarai, aku tidak dapat melakukan hal ini. Untukku, Abram. Lakukanlah itu untukku. Mengapa engkau menghalangi maksudku ini? Bangkitlah, bangkitlah Abram, berilah aku seorang anak. Bangunlah. Ayolah. Hajar! Hajar! Bawakan aku seutas tali yang kuat. Yang ini sangat kecil dan mudah putus. Carilah saja sendiri. Apa? Apa yang kau katakan? Dengarkan aku. Carilah sendiri tali itu atau minta hambamu Anat untuk menolongmu. Aku akan menarik telingamu sampai menjadi merah. Kau menyebalkan. Tidak akan. Kau berani menyakitiku ketika aku mengandung anak Abram? Ancamanmu sama kosongnya seperti kandunganmu. Aku laporkan kau pada Abram. Abram! Abram! Ada apa?
Ada apa? Oh Abram, perempuan itu telah berani sekali menghina aku. Perempuan yang mana? Hajar, budak dari Mesir itu. Hajar lagi? Ini kesalahanmu sebab engkau tidak memarahinya bila dia membantahku. Aku telah mengatakannya berulang kali kepadamu tapi tak kau hiraukan. Aku memberikan dia kepadamu supaya dia dapat memberikan keturunan kepadamu. Inikah rasa terima kasih yang kuperoleh? Sarai, aku hanya mengasihimu. Engkau sukacita dalam hidupku. Karena permintaanmu lah, aku mengambil perempuan Mesir itu ke dalam rumahku dan mengawininya agar dia dapat memberikan anak kepada kita atas permintaanmu. Benar, tapi begitu tahu dia mengandung, dia mulai memandang rendah pada aku. Apa yang engkau inginkan daripadaku? Kau harus memberinya pelajaran. Dia adalah hambamu, hamba itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang engkau pandang baik. Oh, lalu apakah aku harus meminta izin untuk melakukan apa yang harus kulakukan atas dirinya? Akan kulakukan apa yang harus kulakukan supaya dia sadar akan kedudukannya. Aku akan menemui Eliezer, tapi aku akan segera kembali. Engkau telah menyelesaikan mengikat tiang-tiang itu dan engkau sudah melakukannya dengan sangat baik dan tanpa mengeluh sama sekali. Engkau tidak dapat memaksaku melakukannya lagi. Engkau benar, aku tidak dapat memaksamu tetapi mereka bisa. Aku sudah bicara dengan Abram. Lihatlah, itu Abram. Abram! 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 Kau lihat bukan? Dia mengizinkan aku untuk melakukan apa yang kuinginkan kepada dirimu. Engkau wanita tua yang dingin. Pantas kau mandul. Jika saja tidak ada anak dalam kandunganmu, aku akan memerintahkan mereka untuk menyeret dan mengusirmu keluar dan mencambukmu sampai mati. Silakan, lakukanlah. Usirlah aku sekarang juga. Hidupku tak berarti setelah ayahku menyerahkan aku pada seorang penggembala dan istrinya yang mandul. Hajar, kemarilah dan keluarkan kambingmu. Hajar! Hajar! Di mana dia? Di mana dia? Hajar, orang kafir itu sudah pergi.
Bangunlah. Kalian berdua tidak berguna sama sekali. Aku menyerahkan dia untuk dijaga, tapi kalian membiarkan dia pergi tepat di depan hidung kalian. Pemalas. Haruskah aku melakukan semuanya sendiri di sini? Pergi dan temukan dia. Iya, Tuan Putri. Iya, pergilah sekarang juga. Bangkitlah Hajar, di sebelah kananmu ada sebuah sumur. Hajar, Bagaimana engkau tahu namaku? kembalilah kepada nyonyamu dan tunduklah di bawah wewenangnya. Engkau sedang mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namailah dia Ismail, karena Allah telah mendengar jeritan kesusahanmu. Minumlah. Assalamualaikum, Paman.
Waalaikumsalam. Selamat datang, Lut. Terima kasih, Paman. Sebentar ya. Aku senang kamu datang. Paman. Bagaimana keadaanmu? Hah? Baik, Paman. Selamat datang. Selamat Terima datang. kasih, Paman. Terima kasih. Aku tahu bahwa kamu akan mengunjungi kami hari ini. Aku siapkan makanan dan tempat tidur untukmu. Silakan. Aku sangat merindukanmu, Paman. Sudah lama sekali sejak kita membuat kesepakatan dan sebelum aku meninggalkanmu dan engkau mengharuskan aku membuat pilihan. Iya, aku ingat. Ketika aku mempersilahkanmu memilih antara tanah yang berbukit atau lembah, aku tahu engkau pergi ke kota Sodom dan kini engkau telah mengawini seorang perempuan dari Sodom. Apakah engkau bahagia, Lut? Sangat bahagia. Dia berasal dari keluarga yang baik-baik dan ayahnya seorang pemilik tanah yang terkenal, Paman. Bagaimana anak-anak perempuanmu? Mereka merindukan dan menanyakan kabar Paman. Bawalah mereka untuk menemui Sarai. Paman, sebenarnya aku tidak ingin membuatnya iri hati. Ya, sebuah jawaban yang baik. Hanya saja setiap tahun engkau datang, engkau mengatakan hal yang sama. Negeri yang Paman tinggali ini bukan negeri yang baik bagi Paman. Aku tidak ingin tinggal dekat kota. Sebab telah dicemari dengan patung berhala dan penuh kejahatan di mana-mana. Itulah kehidupan kota, Paman. Bila orang laki-laki berkumpul, di sana selalu ada hal yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, aku memilih tinggal di dataran tinggi ini. Mara tidak setuju untuk meninggalkan Sodom. Dan aku mendukung apa yang menjadi keinginan Mara, Paman. Kedua anak perempuan kami telah bertunangan dan akan segera menikah. Apa mereka mengawini lelaki dari Sodom? Iya. Mara telah memilih calon menantu dari keluarga yang baik-baik. Coba kunjungi pamanmu Nahor. Dan kamu dapat memilih anak lelakinya untuk kau kawinkan dengan anaknya perempuan. Aku sendiri di Sodom. Aku diam di sana. Aku suka hidupku seperti itu, Paman. Semoga Allah melindungimu. Melindungi Paman juga. Pergilah ke kemah Abram. Katakan padanya Hajar akan melahirkan. Mintalah tuanmu agar datang kemari. Iya, Tuan Putri. Tuanku Abram! Tuanku Abram! Tuanku Abram! Ada apa? Hajar akan melahirkan sekarang. Tuan Putri Sarai memohon agar engkau datang dengan segera. Baiklah, pergilah dulu, nanti aku menyusul. Iya, Tuanku. Lut, bangunlah. Ada apa, Paman? Hajar telah melahirkan seorang anak laki-laki bagiku. Paman akan menjadi seorang ayah. Terima kasih Allah. Kini Allah telah mengubah hidupku. Hidupku sekarang sudah berbeda. Iya. Betapa berartinya menjadi seorang ayah untuk pertama kalinya. Abram! Lihatlah. Anak laki-lakiku. Anak laki-lakiku. Allah telah mendengarkan dan menjawab aku. Aku akan menamainya Ismail. Karena Allah telah mendengar jeritan kesusahanmu dan menganugerahinya sebuah mata air. Dia tampan ya. Anakku. Allah membutuhkan sebuah bantuan kecil. Itu saja. Anakku.
Nak,